malam Bu Nina dan Bu Mary selaku kedua orang tua. Oke, hari ini kita akan Malam, melakukan Mister. malam. Hari ini kita akan melakukan PTM ya atau parenting meeting dan anak-anak sudah dipersiapkan untuk mempresentasikan hasil project game akhirnya mereka masing-masing. Oke, mungkin yang pertama mulai dari Derin dulu. Ayo Daryl mungkin bisa dipresentkan PowerPoint-nya dan waktu, tempat, Mister persilahkan. Oke, Mister. Terima kasih, Mister. Bentar, saya spin dulu ini, Mister. Hmm. Oke, jadi ini adalah game buatan saya yang judul Jet the Explorer. Ya, namanya saya terinspirasi dari teman saya yang agak ya, ya. Jadi, em, perkenalannya game ini menggunakan konsep style-based game. Style-based game adalah sebuah konsep yang digunakan untuk game di mana elemen utama di dalam game tersebut berupa tile seperti balok. Tujuan dalam game tersebut adalah mengumpulkan bintang sebanyak-banyaknya tanpa mengenai bom lebih dari 2 kali yang ada di game tersebut hingga mencapai ketentuan yang berlaku sehingga dapat lanjut ke level berikutnya. Ini ada kondisi menang dan kondisi kalah dari game yang saya buat. Pada kondisi menang adalah sebuah kondisi di mana pemain telah mengumpulkan bintang sesuai ketentuan dan level yang ada. Kondisi kalah adalah kondisi di mana pemain telah menyentuh bom lebih dari 3 kali sehingga gagal dalam menyelesaikan level ini. Oke, dan ini ada beberapa contoh aset yang saya gunakan yaitu map, spreadsheet, tiles, sama ya itu gambar buat kondisi menang. Dan ini beberapa overview layout dari game saya. Pada gambar di samping ini merupakan tampilan pada saat sebelum memulai game tersebut. Dan ini adalah pada gambarnya merupakan tampilan pada scene 1 setelah game dimulai atau level satunya. Dan yang ini merupakan tampilan dari scene 2. Beberapa contoh metode yang saya gunakan adalah yang collector. Metode ini berfungsi untuk menghilangkan gambar bintang pada tampilan dan menambahkannya pada score. Dan yang kedua itu collect bomb, berfungsi untuk menghilangkan gambar bom pada tampilan dan mengurangi jumlah live pada karakter tersebut. Ya, kesan saya selama belajar di Thunder adalah saya dapat menambah pengalaman dan juga belajar untuk menuliskan kode untuk membuat beberapa program seperti game, dan itu sangat menarik. Pesan, semoga kedepannya saya dapat lebih memahami lebih dalam lagi agar dapat membuat satu program yang lebih kompleks dan juga agar Mister Puma tetap bersabar dengan pertanyaan saya yang banyak. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Daryl. Oke, mungkin bisa dipresentkan gamenya. Daryl mungkin bisa dibuka gamenya, terus diperagakan sedikit mainnya gimana sih gitu. Oke, Mister. Ya, ini adalah gamenya. Jika kita mencet tombol start, maka akan lanjut ke bentar. Nah, bentar. Kalau nggak pakai yang di Netlify aja nggak apa-apa, Daryl. Oh iya, oke ya, ini adalah tampilan pada loading menunya. Jika pencet tombol start, maka akan lanjut ke level 1. Permainannya adalah simpel, yaitu cuman ya mengumpulkan bintang tanpa menyentuh bomnya.
Dan skor yang harus di apa didapatkan ya kira-kira 100 skor. Nah, kalau ada 100 bakalan lanjut ke scene berikutnya ya bakalan sama sih 100 skor. Kalau kena bom nanti ya kali bakal keluar menu seperti ini. Nah, ini akan menunjukkan skor terakhir kita dan ini bahkan diarahkan kembali ke start menu yaitu kita mengulang dari awal. Misalnya kalau yang menang nah kayak gini. Ya kira-kira begitu aja sih. Main simple. Oke, Ustaz ada tanya dong. Itu kenapa skornya harus direset ya? Kenapa nggak dilanjutin aja dari stage satu, terus lanjut ke stage 2, skornya tetap. Kenapa harus direset dari nol lagi? Mungkin ada alasannya mungkin, Beril. ah Biar lebih menantang, Mister. Paling ya tinggal Oh, nambahin oke, itu. Paling nanti kalau ada waktu ya bisa diimprove oke, lagi mungkin. Kayak oke, 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 tingkat siap. kesusahannya gitu. Oke, oke dari Mister cukup. Mungkin dari mamanya Derin dulu ada tanggapan mungkin dari Ibu Mary, silahkan. Ya, sejauh ini malam Mister Uma, saya Selamat Mama malam. Daryl. Ya, sejauh ini saya melihat sudah bagus. Cuma mungkin ini saya langsung ingatnya ke Supersonic ya permainannya. Ya, Ya, semacam semacam itu sih kayak Super Mario Bros juga. ya Super Mario Bros. Itu. Ya, udah bagus Betul. lah. Mungkin ya untuk tingkat kesulitannya mungkin nanti Daryl bisa tambah atau lebih berkreasi lagi. Ya, untuk sejauh ini udah bagus. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, mungkin ada tanggapan dari Hansen mungkin. Ya setidaknya lebih bagus daripada game saya. Mantap. Oke, 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 oke. Cukup, Daryl. Thank you presentasinya. Thank you, Oke, Mister. oke. Yang kedua, sekarang Hansen. Silahkan, Hansen. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, Mister. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Eh, oke, jadi selamat malam eh, semuanya. Saya Hansen. Kali ini saya akan mempresentasikan game yang sebenarnya tidak berhasil. Berjudul Bird and Pine. Ini tuh tujuannya tuh sama seperti kayak Flappy Bird ya. Iya, kayak lompat dari apa ngelewatin pipa gitu. Oke, jadi ini aset yang saya pakai. Ini ada backgroundnya. Ini burung yang saya mau pakai. Dan ini pipanya juga sama. Ini atas. Ini dari bawah ke atas. Ini atas ke bawah. Oke, lalu metode. Metode yang beberapa metode saya pakai sebenarnya ada. Tapi yang saya paling jelaskan itu spawn pipes dan start game. Jadi spawn pipes itu saya berencana. Jadi kayak hmm, pipes itu kayak random gitu tempatnya. Jadi di mana-mana. Tapi masih bisa dilewatin. Lalu ada start game. Start game itu saya juga ya untuk mulai gamenya. Gitu. Jadi tanpa start game juga tidak bisa dimulai. Oke, pesan dan pesan saya. Sebenarnya ya kesan saya di intermediate ini cukup sulit untuk dimengerti sebenarnya. Pertama di beginner saya merasa kayak oh masih gampang. Tapi setelah di intermediate saya baru merasa sebenarnya coding tuh butuh
effort yang sangat-sangat banyak. Jadi nggak cuma kayak asal coding bisa. Sebenarnya saya juga ini tugasnya sudah agak seperti 3 minggu, 4 minggu yang lalu. Tapi pertama saya perlu mencari aset. Aset itu saya bingung, pertama mau gamenya apa. Dan sampai baru 2 minggu kemarin saya baru berpikir, saya dapat idenya. Jadi waktunya sebenarnya tidak cukup gitu ya. Ya, dan juga ya masih butuh banyak waktu lagi untuk menyelesaikannya. Lalu pesan saya nggak banyak sih. Saya cuma berharap kalau misal saya lanjut ke level selanjutnya, saya dapat Mister Puma lagi sebagai guru saya. Ya, sekian terima kasih. Oke, thank you Hanson. Kenapa harus Mister Puma Hanson? Udah nyaman kok. Oh aduh, udah hanya lama. Oke, oke. Jadi mungkin ada tanggapan dulu dari Ibu Nina. Malam, Mister. Ya, saya Selamat sebenarnya kurang mengerti gamenya sebelum ditunjukin. Maksudnya gimana bisa ditunjukin gamenya nanti seperti apa? Begitu, Oke, Mister. oke, mungkin nanti Hanson bisa tunjukin gamenya seperti apa Hanson. Atau mau di present aja sekalian Hanson. Iya, Pak. Di present. Present. Tapi belum Mm-mm. jadi. Belum bisa dijalanin soalnya. Oke, jadi Bu, itu Hanson gamenya belum selesai dan belum bisa dijalankan gamenya. Jadi tidak bisa dipresentkan seperti itu, Bu. Gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, mungkin dari Daryl ada masukan mungkin untuk Hanson? Eh, ya paling kayak persiapannya lebih mateng gitu. Tapi ya waktunya juga kadang ya kurang gitu ya. Kan semua orang itu waktunya beda-beda gitu. Betul, betul. Ya, ya, betul-betul. Mister juga mengerti kalian sekolah, ya kan? Terus belum lagi kalau misalkan kalian lagi kurang enak badan, atau apa. Jadi ya tidak bisa menyalahkan salah satu pihak aja. Gitu. Oke, jadi itu presentasi dari tiap-tiap anak. Sekarang izinkan saya untuk mempresentasikan atau parenting meetingnya pada kesempatan malam hari ini. Oke, jadi ini eh, apa materi yang anak-anak sudah dapatkan yaitu di game developer. Jadi goals-nya itu sebenarnya siswa itu belajar membuat game dua dimensi yang berjalan pada browser. Jadi gamenya itu sudah mereka upload sebenarnya dan nanti bisa dibuka linknya terus bisa mungkin Bapak Ibu mainkan di rumah. Nah, menggunakan bahasa pemrograman JavaScript, terus timeline-nya 24 kali pertemuan, reportnya ada 3 kali, setiap 8 kali pertemuan, dan hari ini adalah report yang terakhir untuk game developer ini. Platformnya sendiri, bahasanya menggunakan JavaScript, framework parser, Visual Studio Code. Dan ini beberapa contoh game yang sudah mereka buat. Kalau yang 3 game ini sudah saya pastikan mereka buat gamenya seperti itu. Jadi mungkin kalau misalkan Bapak Ibu mau ngecek, silahkan dicek. Harusnya mereka sudah buat nih dari 3 game ini. Semuanya sudah mereka buat. Ada Collecting Star, Corona Buster, ada Mad Game. Kelasnya dimulai kalau Hansen dari kita dari Januari ya, tanggal 27, 2023, terus kita berakhir di hari ini. Kalau Daryl kan baru beberapa kali join gitu. Next, student progress sama project-nya. Oke, jadi yang pertama ada Daryl nih. Jadi project name-nya atau project game-nya namanya Gian the Explorer. Terus tipenya Tiles game, jadi kayak Super Mario Bros. Yang dia bisa ganti-ganti scene-nya, ganti-ganti arenanya. Terus di sini ada project link-nya, jadi kalau misalkan dibuka nanti dia akan masuk ke gamenya. Terus untuk coding progress-nya sudah cukup baik dari untuk berprogres selama
di kelas intermediate atau kelas game developer, dia selalu dengerin instruksi yang saya berikan dan nggak segan juga untuk bertanya saat kesulitan. Pemahaman materinya juga udah bagus. Dia sudah bisa mengikuti setiap materi dengan baik dan membuat beberapa game dengan baik juga. Untuk coding sendiri, Daryl juga merupakan tipikal anak yang menyesuaikan kondisi dengan cepat karena dia kan baru hitungan masuk ke dalam kelas saya, tapi dia bisa menyesuaikan keadaan dengan cepat. Dia juga bisa menciptakan sebuah game yang simple, dilihatnya simple, tapi itu sebenarnya rumit dan itu merupakan hasil kerja kerasnya Daryl sendiri. Dan saya juga saya juga senang nih bisa ngeliat Daryl bisa mendevelop game secara mandiri. Karakternya saya suka. Nah, Daryl inisiatif bertanya saat benar-benar tidak tahu dan kesulitan. Jadi di sini saya suka nih kalau misalkan uh, anak-anak aktifnya itu entah menanggapi, entah bertanya, setidaknya saya mengerti, oh anaknya paham, oh anaknya udah bisa nih, dan seterusnya. Jadi gitu. Jadi menanggapi dari jawaban Daryl tadi, nggak apa-apa Daryl, bertanyalah daripada tersesat gitu kan. Nah, Daryl juga bisa memahami semua materi dengan baik. Nggak pernah on cam, cuma nggak masalah lah buat saya. Asalkan Darylnya tuh mendengarkan dan merespon saat saya tanya sesuatu. Gitu sih kalau dari saya. Oke, yang kedua, Hanson. Jadi di sini project name-nya Bird and Pipe. Di sini tipenya nggak ada, linknya juga nggak ada karena gamenya belum selesai. Untuk coding progress-nya, mungkin untuk pertemuan kali ini, selama di kelas intermediate ini, kurang baik coding progress-nya Hansen untuk progress. Karena entahlah, saya merasa dia kurang bersemangat dalam mengerjakan proyek akhirnya. Entah karena sakit, atau sibuk, atau dia emang tidak paham tentang materinya. Uh, Masalahnya, kalau misalkan dia tidak paham, uh, kenapa dia tidak ingin bertanya kepada saya agar bisa saya bantu seperti itu. Kan saya juga manusia, saya guru, saya manusia. Saya bukan cenayang yang bisa mengetahui, oh anaknya nggak bisa nih, oh anaknya bingung nih. Merekanya kan harusnya tanya ke saya. Baru nanti saya akan membantu gitu. Dia juga bisa, tapi untuk pemahaman terkait materinya, dia bisa ngikutin materinya dengan baik dan membuat beberapa game contoh dengan baik. Yang tadi 3 game yang di depan itu Hansen harusnya sudah punya gamenya. Yang disayangkan adalah Hansen kurang bersemangat nih untuk project akhirnya. Untuk coding sendiri dari awal dia membuat project game ini dia bingung untuk bikin game apa. Dan dia ngerjain project akhirnya tuh hampir satu presentasi. Jadi hasilnya kurang maksimal, udah pasti. Namun apapun itu eh, tetap saja itu hasil kerja kerasnya sendiri. Saya juga bisa seneng nih melihat Hansen mendevelop game secara mandiri walaupun sedang sibuk sekolah atau kemarin sempat sakit beberapa minggu seperti itu. Sebenarnya kemarin Hansen juga ngajak ketemuan dengan saya di link Zoom kemarin hari Kamis, berarti Kamis malam. Saya sudah iakan, cuma kayaknya Hansennya ketiduran, jadi nggak jadi. Seperti itu Udah sih. pasang alarm gue cuma lupa banget. Memang akhir-akhir ini dia lagi kurang sehat, Mister. Udah Ya, seminggu di sekolah banyak yang sakit, jadi ini anak sakit gitu. Dia juga bilang ada tugas dari coding dari Mister yang dia belum sempat kerjakan karena pulang sekolah juga udah sore dan dia lagi kurang sehat gitu. Mohon maaf ya Mister ya. Mungkin nanti ke depannya ya saya akan suruh dia tanya Mister gitu, jangan malu-malu gitu. Makasih Mister. ya sama-sama Bu. Oke, sebenarnya nggak apa-apa sih, maksudnya walaupun gamenya nggak jadi, cuma saya tetap apresiat ke anaknya.
dia masih mau join dan dia masih mau mempresentasikan apapun kekurangannya itu. Jadi dia masih berani presentasi di depan, walaupun dia tahu nih, wah codingku nggak jadi. Soalnya beberapa anak yang lain di kelas lain codingnya nggak jadi, dia malah keluar dari time door dengan alasan bla 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 bla, banyaklah alasannya seperti itu. Karena saya lihat wah ini anaknya memang kurang atau tidak bisa mengikuti, cuma merekanya tidak ngomong ke sayanya gitu. Terus untuk karakter anaknya sebenarnya saya suka. Hansen tuh inisiatif bertanya saat benar-benar nggak tahu dan kesulitan. Dan dia juga nggak segan nih chat pribadi saat dia membutuhkan pertolongan. Sama seperti kemarin, Vincent chat, Mister, hari Kamis kosong nggak? Ya, kosong. Ntar ya, jam 8 atau jam 9. Oh ya, jam 9. Jam 9 ya, Hansen. Saya tunggu di link Zoom anaknya kayaknya ketiduran. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Hansen jarang on cam, cuma nggak masalah lah buat saya untuk on camnya ya. Asalkan Hansen selalu dengerin dan ngerespon saat saya bertanya sesuatu. Itu sih. Oke, terus ini informasi untuk parents, set information untuk parents-nya. Jadi di sini teams kurikulum dari Time Door sendiri, kita sudah sampai di tahap kedua ya, atau teams game developer kita sudah melewati ini. Dan next steps-nya, kita akan memasuki teams website developer. Jadi di sini kita akan membuat sebuah website seperti itu. Dan bahasa yang digunakan JavaScript tentunya. Kenapa harus JavaScript? Karena easy to learn untuk anak-anak. Jadi JavaScript itu pemrograman yang bisa dibilang basic atau paling gampang untuk dipelajari. Terus prospek karirnya juga bagus. Masih digunakan sampai detik ini untuk Facebook, Netflix, PayPal, dan lain-lain. Terus di sini ada beberapa pros-nya juga atau keuntungannya. Jadi dia masuk ke bahasa pemrograman yang paling bagus berdasarkan survei Stack Overflow ini tahun 2020. Terus bahasanya bisa dipakai untuk banyak hal. Contohnya bikin website atau bikin game seperti tadi atau membuat mobile application atau IoT. Terus JavaScript juga di sini bisa digunakan sebagai full stack. Full stack itu berarti dia bisa dipakai di depan ataupun di belakang, front end ataupun back end dalam pemrograman. Jadi cukup satu bahasa aja sudah bisa bikin aplikasi secara utuh. Intinya itu. Nah, terus kenapa nggak Python? Python sama kayak JavaScript, easy to learn. Cuma kodenya itu perlu tingkat ketelitian yang tinggi. Jadi, eh, kalau misalkan di JavaScript itu pakai titik koma, kalau di Python itu pakai yang namanya spasi. Jadi kalau dia kurang spasi aja dia akan error seperti itu. Terus dia keuntungannya dia juga termasuk bahasa pemrograman yang lagi hits sekarang. Terus AI atau kecerdasan buatan atau machine learning itu juga bisa dipakai, bisa menggunakan Python untuk developnya. Terus cons-nya di sini nggak efisien karena nggak bisa apa bukan nggak bisa kurang kurang disarankan untuk untuk membuat sebuah website atau mobile seperti itu. Terus habis itu next level recommendation ya. Jadi di sini saya merekomendasikan untuk kalau misalkan Daryl ataupun Hansen masih berminat untuk lanjutnya di sini di web developer. Di sini siswa akan membuat sebuah website dengan 3 bahasa. Jadi kalau yang pertemuan ini yang game developer dia hanya satu bahasa JavaScript. Sedangkan ini kita sudah belajar 3 bahasa. Jadi ada HTML-nya, ada CSS-nya, ada JavaScript-nya. Timeline-nya lebih panjang daripada pertemuan yang sekarang. Jadi 48 kali pertemuan, reportnya 3 kali tetap, tapi setiap 16 kali pertemuan. Terus platformnya bahasa pemrograman HTML, CSS, JavaScript, Visual Studio Code. Nah, kalau misalkan Daryl dan Hansen berminat, kelasnya akan langsung dimulai pada Jumat depan.
Seperti itu. Terus di sini sebenarnya untuk tadi, kalau misalnya kita balik ke pattern ini, di sini kan ada Teams, Mobile Apps Developer, sama AI. Jadi untuk tiga kelas ini sebenarnya tidak ada materi yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Kalau misalkan materi yang pertama, Intro to Text Programming sama Teams Game Developer itu saling ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan yang tiga materi ini itu sebenarnya tidak ada keterkaitannya. Jadi sebenarnya eh, dari parent sendiri bisa langsung ke mobile apps developer kalau misalkan dari Darylnya atau Hansennya pengen langsung membuat mobile apps ataupun langsung ke artificial intelligence. Jadi di sini untuk AI sendiri dia menggunakan bahasa pemrograman yang beda ya, Python. Karena di sini Python memang juaranya artificial intelligence-nya bagus. Seperti itu sih. Kalau saran dari saya mengikuti flow aturan dari Temdo, cuma saya kembalikan lagi ke parents masing-masing dan kembalikan lagi ke anak-anaknya, kira-kira berminat atau enggak untuk masuk ke dalam web developer atau membuat sebuah website. Seperti itu. Mungkin dari orang tua parents ada tanggapan? Ya, Kalau menurut saya sih, ya, menurut silakan saya Chef. sih itu tergantung anaknya. Kalau si Daryl mau dengan web developer dan dia bisa mengikutinya, ya sebagai orang tua pasti mendukung. Itu aja sih. Oke, oke. Mungkin dari Ibu Nina ada tanggapan juga? Kalau saya sih menurut Mr. Puma yang lebih berguna itu yang mana gitu. Kalau misalnya saran dari Mr. Oh yang lebih berguna dan bakal kepake kita oke aja. Kayaknya Hansen juga mau nanti saya tanyain juga ya. Oh, oke. Kalau dari saya, sebenarnya kalau untuk eh, yang dipakai sekarang ini, yang lebih berguna dua ini sih. Dua ini sama-sama gunanya. Jadi ada yang mobile apps, ada yang web dev. Kalau misalkan web dev itu contohnya seperti kalau misalkan Ibu Nina bermain HP, terus buka Google Chrome, terus Bu Nina searching di situ, misal Facebook, atau misal Twitter, atau misalkan YouTube, itu sebuah website. Itu contoh sebuah website. Jadi seperti itu. Jadi bisa berguna untuk next step-nya, misal Hansen punya usaha, atau Hansen mau bikin toko online, dan bisa promosi ke sebuah website. Seperti itu. Sama halnya kayak mobile. Zaman sekarang siapa sih yang nggak punya HP, siapa sih yang nggak punya ponsel pintar gitu kan. Kalau misalkan di Apple itu ada yang namanya App Store. Kalau misalkan di Android itu ada yang namanya Google Play Store. Nah, mobile apps developer ini nanti dia akan membuat aplikasi dan mungkin nantinya nextnya bisa di-upload ke dalam Play Store. Jadi nanti Ibu bisa search mungkin aplikasinya Hansen yang udah dibuat sama Hansen, terus nanti bisa Ibu gunakan di ponselnya Ibu. Gitu sih. Jadi dua ini sama-sama bagusnya sih kalau menurut saya gitu. Kembali lagi ke anaknya minat gimana seperti itu. Oke, ada yang mau ditanya lagi mungkin dari parents? Ya udah kalau gitu lanjut aja Mister. Sesuai yang Mister urutannya yang mana dulu terserah. Hansen Oke, lanjut aja. oke, thank you Bu Nina. Oke, Bu Mary, gimana? Ya, kalau saya juga sama, kalau memang untuk web developer itu saya rasa juga bagus ya. Tetapi seperti eh, apa, saya ingin apakah gurunya itu tetap Mister Puma untuk ini untuk web developer karena saya melihat Daryl juga udah nyaman gitu, terus banyak bertanya juga dia bisa belajar dengan nyaman, itu kan yang paling penting. Dan juga ya gurunya Mr. Puma bisa mengajar dengan baik gitu. Oke, terima kasih atas pujiannya.
Oke, gurunya, teachernya akan tetap sama dengan saya. Jadi Daryl ataupun Harrison nanti akan tetap sama dengan saya. Eh, tapi dengan apa ya? Dengan syarat Daryl sama Harrison harus mengambil kelas yang sama. Jadi kalau misalkan web semua. Kalau misalkan satunya mobile, satunya web, berarti saya harus milih salah satu. Seperti itu sih. Gitu. Concernnya adalah itu. Jadi kalau misalkan Daryl sama Hansen bisa menyatukan suaranya, it's okay. Jadi teachernya akan tetap dengan saya untuk nextnya. Seperti itu. Oke, jadi kalau nggak ada yang ditanyain, Oh, mungkin... aku boleh tanya. Oh iya, boleh Hansen. Gimana Hansen? Jadi ada beberapa pertanyaan sih. Jadi tadi Oke, kan di slide-nya kan ada tulisan IoT kan. iya, Nah IoT. itu apa? IoT itu Internet of Things. Jadi semua yang bisa dihubungkan pakai internet. Misal, Hansen pernah lihat lampu yang sekarang bisa connect WiFi. Oh iya iya. Nah, itu IoT. Jadi Oh dia bisa dikontrol dari jarak jauh dimanapun Hansen berada, mau di luar pulau juga bisa, asalkan ada internet. Jadi itu IoT. satu lagi. Kalau misalnya contoh deh contoh, aku milihnya game aplikasi HP gitu yang mobile. Nah Hmm. itu eh programnya tuh di laptop atau ganti ke HP? Loadingnya tetap di laptop, maininnya di HP. Oh, jadi kayak transfer data-datanya gitu. Betul. Oke, udah itu aja. Kasih kok. Oke, thank you. Daryl mungkin ada pertanyaan mungkin? Nggak ada sih, Mister. Nggak ada. Oke. Oke, jadi kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, PTM kita atau parenting meeting kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas Ibu Mary dan Ibu Nina yang sudah mau join pada kesempatan malam hari ini. Eh, saya, Mr. Puma, mohon maaf sebesar-besarnya jika ada banyak kesalahan atau ada banyak kata-kata yang kurang enak atau misalkan saya eh, gugup atau gimana, mohon maaf. Seperti itu. Oke, thank you. Mungkin sudah bisa keluar ya untuk Bu Mary dan Bu Nina. Thank you, selamat malam. Makasih banyak, Mister. Saya izin live ya. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Gimana nih teman-teman?